Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa salam serta selawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang bersabar. Ketahuilah bahwa manusia di dunia itu hanya sementara, karena di dunia ini bukanlah negeri balasan. Berbeda dengan negeri akhirat, maka di akhirat orang yang beriman dibalas dengan surga dan akan senang terus-menerus. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak beriman akan dibalas dengan neraka dan menderita terus-menerus. Musibah dapat menjadi nikmat. Bencana atau musibah itu terkadang menjadi nikmat dan terkadang menjadi azab. Kapan yang menjadi nikmat? Yaitu apabila dengan bencana itu kita menjadi orang yang sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kalau ternyata musibah menjadikan kita baik, berarti itu nikmat dari Allah. Musibah yang menjadi azab. Musibah akan menjadi malapetaka jika musibah iman kepada Allah kita semakin berkurang. Setelah musibah, akhirnya kita semakin tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah dan membenci Allah. Sebagian orang ketika ditimpa musibah, dia bukannya kembali pada Allah, tetapi justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya orang yang beriman kepada Allah ketika diberi musibah janganlah seperti itu. Kewajibannya adalah bersabar dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, jadikanlah musibah ini menjadi nikmat untuk kita. Orang yang meninggal terkena tsunami, terkubur atau yang lainnya. Mungkin dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita hidup ini harus berpikir apakah setelah musibah ini berlalu, apakah kira-kira kita akan wafat dengan kebaikan atau tidak. Karena yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita yang masih hidup ini akan menyusul mereka yang sudah mati. Kita bisa selamat dari tsunami, tetapi kita tidak akan selamat dari kematian. Kita selamat dari gempa, tapi kita tidak akan selamat dari malaikat maut. Suatu hari malaikat maut pasti akan menjemput kita. Dengan ini, seharusnya kita menjadi lebih baik, lebih bersemangat berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan musibah itu menjadi pelajaran yang berharga untuk hidup kita. Jadikan musibah itu sebagai motivasi untuk mendekatkan dan lebih berbuat baik kepada sesama dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita. Jadikan ini sebagai cambuk untuk semakin kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaiknya kita introspeksi diri. Setelah Allah berikan kita musibah, apakah keadaan kita akan lebih baik atau lebih buruk? Jadi yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya Di Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.